For those who can't understand Indonesian, there will be translation on the screen, so you can follow my preaching or my sermon. Di dalam hidup kita ada dua macam news, ada dua macam berita. Ada bad news, ada good news, dan yang ketiga adalah no news. Jadi tidak ada berita. Ada orang yang berkata kalau no news itu bisa berarti good news, saudara. Ya. No news it means good news. Kenapa? Karena di dalam dunia yang sekarang ini, yang kita sering dengarkan itu adalah bad news daripada good news. Coba kita nonton channel 7, channel 9, channel 10, dan berbagai multimedia lainnya. Dari YouTube misalnya. Kebanyakan berita yang kita selalu dengarkan itu adalah berita yang tidak baik. All bad news. Yang mengkhawatirkan kita, yang menakutkan kita. Itulah sebabnya saudara, kalau orang berkata, atau banyak orang mengatakan, if there is no news, it means good news. Kalau ada berita, maka yang kita dengar seringkali bukan good news, tapi bad news. Para gembala yang hidup di daerah Timur Tengah 2024 tahun yang lalu memiliki kehidupan yang sangat sulit, yang sangat keras. Bukan saja pekerjaan mereka yang keras, yang susah, yang berat, tetapi juga tanggung jawab mereka itu besar sekali. Mereka harus menjaga, merawat kawanan domba yang diberikan tanggung jawab kepada mereka. Dan saudara, mereka tidak hanya menjaga kawanan domba itu dari bahaya, binatang buas, tetapi juga dari perampok yang setiap saat bisa mencuri dan merampok domba-domba milik mereka. Mereka harus mengembalakan ternak mereka pada waktu siang. Lalu mereka berjaga-jaga di waktu malam secara bergantian. Oleh sebab itu, berita yang mereka sering dengarkan itu adalah berita yang menakutkan. Ada domba yang dimakan serigala. Ada teman sesama gembala yang dirampok, yang dipukuli, yang dilukai, yang dibunuh. Itu berita yang menakutkan, yang mengerikan, yang menyedihkan. Namun di tengah situasi, kondisi, kehidupan yang semacam ini, di sanalah berita sukacita itu, berita baik itu, berita Natal yang pertama disampaikan kepada mereka. Sebelumnya saudara, mereka mendengarkan good news dari malaikat. Mungkin mereka ini saling bertukar cerita tentang hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan, hal-hal yang memprihatinkan, hal-hal yang mengerikan. Oleh sebab itu ketika malaikat menampakkan diri secara tiba-tiba, ini bukan saja mengejutkan, tapi sangat-sangat menakutkan mereka. Saudara, saya pernah nginep di Ballarat. It's not in the text, but I have a holiday in Ballarat, and then we are staying in the resort, but it's very very scary resort. Yeah, and then we talk about the scary things while we want going to sleep, but eventually something really bad happened. But after that, we are really see that great God can do every single thing, even beyond our mind. Yeah, because the locksmith coming try to open the lock because it's locked by itself, but then after that, locksmith eventually successful to open the lock, and that's so amazing. But this is the things happen when you feel scared because people talking about scary things, and then suddenly happen. Dan seperti itu saudara, malaikat ini datang dalam kondisi mereka lagi cerita-cerita mungkin yang mengerikan itu, yang seram-seram itu. Di ayat 9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka.
Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Di dalam Alkitab King James, saya suka dituliskannya begini, saudara. They were so afraid. So afraid. Yang sangat-sangat menakutkan. Jadi reaksi dari gembala di dalam penampakan malaikat itu, yang disertai kemuliaan Tuhan itu, sangat menakutkan. Dan kalau diterjemahkan secara harafiah dalam bahasa Yunani, mereka dikuasai ketakutan yang amat sangat, yang membuat mereka mau lari karena takut akan keselamatannya. Seperti itu. Dan karena hanya malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut. Dan disitulah mereka tetap masih mau tinggal, tetap masih mau mendengarkan kata-kata malaikat itu. Kalau enggak, mereka udah lari. Bapak Ibu Saudara, setelah malaikat itu meyakinkan mereka untuk tidak merasa takut lagi, lalu berkatalah malaikat itu, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah saudara, saat itu apabila saudara ada di sana dan saudara adalah gembala-gembala itu, saudara mendengarkan berita sukacita itu, bagaimana perasaan saudara? Selama ini saudara dengar cuma bad news, scary news. Tetapi at the first time in your life you hear something so good, something special, something that you willing for a long time. The good news that been said by the angel. Saudara, ini adalah kondisi yang kita hadapi bukan hari ini. Kita hidup dalam situasi kondisi yang tidak ada harapan. Barusan saya dengar berita bagaimana Bapak Presiden yang baru Prabowo mau mengampuni kalau ada koruptor yang ngaku korupsinya berapa dikembalikan ke negara. Nah saya tanya, itu good news or bad news? I'm testing the water. What do you think about this kind of news? Good news or bad news? Nah, kalau yang bilang good news itu yang korup. Ketahuan nih. Jadi dari jawabanmu aku tahu isi hatimu. Kalau yang bilang itu good news, itu bagi mereka yang udah koruptor. Tapi kalau orang yang jujur, saudara, mereka bilang itu bad news. It depends on where you stand for. Kamu ada di mana? Tapi Bapak Ibu Saudara, bagi malaikat saat itu, jelas mereka sedang mengharapkan good news. Dan itulah disampaikan kepada mereka. Dan kita, saudara, juga berada dalam posisi yang sama dengan para gembala itu. Saudara memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Saudara diberikan kesempatan untuk dilepaskan dari semua berita negatif, berita yang tidak baik yang selama ini saudara dengarkan. Berita baik ini sesungguhnya sudah dimulai, saudara, ketika Allah memberitakan Injil yang pertama. Injil itu is not only in the New Testament, but even the very early of stage, when Adam and Eve, Adam dan Hawa fell to sin. Udah diberitakan itu berita baik itu, bahwa keturunan dari Hawa ini, keturunan perempuan ini, the seed of this woman will break the serpent head. Itu sudah dikatakan akan meremukkan kepala si ular itu, dan janji itu dimulai dan digenapi, saudara, pada saat berita sukacita, berita Natal diterima oleh para gembala di padang. Saudara, firman Allah Logos itu akan datang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. The Logos, the Word of God, will take a place, or will take a flesh, and live among us. Dia akan berdiam bersama-sama kita.
Dan pesan ini bukan hanya untuk para gembala, tapi untuk setiap saudara yang hadir saat ini. Dan bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi semua bangsa, termasuk dari Kupang Bolongo. Ini untuk semuanya. Untuk anak-anak panti asuhan di Soe. Nanti kita akan dengarkan ya bagaimana mereka dengan sederhana merayakan Natal, yang bisa menitikkan air mata kita. Ya, mereka yang nggak punya, mereka yang susah hidupnya, tetap ada sukacita. Why? Why they have so much joy in their heart? Because Jesus there for them. Karena Yesus ada bersama mereka. Nah, pesan ini itu ada untuk semua orang, bukan kelas sosial tertentu, tetapi untuk semua kelas, untuk semua bangsa. Dan saya katakan, kabar berita sukacita yang besar tidak boleh berhenti hanya untuk kita yang hadir pada siang hari ini. Kita nggak boleh berhenti di tempat kita. Kita harus menyebarkan berita sukacita ini kepada semua orang yang masih belum pernah mendengarnya. I'm so glad to hear that Ibu Lisa, you bring your friends come here. How many? How many of them? 2. Itu baru 2. Next year dia bawa 20 temannya. Amin. Amin. Karena untuk itulah kita ada, because of God's grace. We are standing here. We are sitting on this pew because we have the grace of God. Hari ini GGIC berulang tahun yang kedua. Saya menyebarkan undangan melalui elektronik yang dibuat oleh Pak Wanto. Makanya Pak Wanto itu orangnya dia serba bisa. Apa juga bisa. Yang Pak Wanto nggak bisa cuma nyanyi katanya. Bisa. Tapi bisa juga. Karena dia suka bilang, aduh Pak saya suka fales, tapi buktinya nyanyi juga gitu. Saya ambil suara kelima aja deh kayak gitu. Habis suara 1 udah ada, 2, 3, 4 udah ada, saya suara 5. Tapi mantap saudara. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Pak Wanto sudah membuatkan selebaran undangan itu dan saya bagikan elektronik. Dan hasilnya puji Tuhan Ibu Eva datang. Ya kan, grandmaku yang aku sayangi, nah, Ibu Kristi, Pak Alek datang. Ini mereka disebut VIP. Tahu nggak artinya apa? Very important person. Orang penting buat saya. Tapi buat lain saya nggak tahu. Karena rumahnya dekat. Ya, dekat hasil sama-sama sama Ibu Eva dekat gitu. Nah, mereka ini dibawa sama Surita, puji Tuhan. Dan saya udah lama, hopeng saya, Pak Frans, Ibu Kristi datang hari ini. Ini my sahabat sekali, saya bertanya sama Ibu, mana itu tadi dia? Mana? Kok Pak Frans kemana? Oh itu dia di sana, sorry. Tadi saya juga ketemu sama Evelyn. Aduh saya bilang, Evelyn kok pertama gede, oh salah itu anak saya nanti. Karena saking dia awet muda, saudara ya. Ada sempat tinggi banget, lebih tinggi dari saya. Christian juga begitu. So amazing, saudara. I'm seeing that so much changing, but in a good sense. Ya, praise the Lord. Hai Bu Lulu, saya lihat Clarissa, aduh cantik ini. Sayang si Marvin udah laku. Kalau kamu dijodohin lagi. Very beautiful ya. Ya, saudara dikasih Tuhan, inilah kita di sini. We are here because of God's grace. Dan saya sebarkan itu kepada banyak orang supaya mereka pada datang dan puji Tuhan banyak yang bisa hadir. Mengapa? That's a purpose. Why? Because we want to celebrate. It's not only the second year of God's grace in this place, but also we might see the abundant blessing and love that God has given to each one of us. Ada pengampunan, forgiveness. Ada change, opportunity. Ada bisa kesempatan untuk kita bisa saling melengkapi, saling melayani. Dan saya bersyukur juga akhirnya dari schedule yang so busy, Pak Yosafat
yang saya cintai dengan Ibu Vira bisa hadir bersama-sama. Haleluya. Iya, kalau saya dengar Pak Yosafat ini khotbah, bikin saya merinding. Merinding kenapa? Karena saking bagusnya isi khotbah. Sehingga jemaat kita jadi addicted, Pak. Mau undangnya kalau bisa tiap minggu, jadi begitu. Ya kita tunggu ya next year ya. Next week. Oh next week, iya betul, next week. Jadi saudara catat next week yang khotbah Pak Yosafat, jadi datang seperti segini banyaknya. Karena memang Pak Yosafat ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia punya banyak pengalaman bersama Tuhan. So amazing. I'll give thanks to God to know that. Jadi saudara, ini yang diharapkan Tuhan. Ketika malaikat itu menyampaikan berita pesan sukacita, ini yang diharapkan oleh malaikat itu yang juga dilakukan oleh para gembala itu. Apa yang dikatakan oleh malaikat kepada para gembala itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Christmas is about reality. Kita hidup dalam realitas, saudara. Berita sukacita tentang Natal itu bukan sekedar omong-omong. Kata Pak Prabowo kan suka omong-omong. Itu bukan omong-omong, that's real. Ya, Kristus sudah datang, itu real. Dan ini harus disampaikan ke semua orang. Dan inilah juga akhir dilakukan para gembala itu. Mereka sebarkan itu berita sukacita tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Mari kita lihat ayat 17-18. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang, perhatikan, semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara dikasih Tuhan, kita punya obligation. GGIC punya tugas yang sama dengan para gembala. Dan saudara juga yang hadir hari ini. Kita harus memberitakan sukacita itu sebanyak mungkin kepada orang-orang lain. Makanya saya katakan Ibu Lisa bawa 2 orang, next year 20 people. She will bring more people to come to this church. Because we need to spread the good news of God. Tanggal 8 Desember yang lalu, Salvation Army mengadakan Christmas carols di depan kita, di park. Sebetulnya kita punya jemaat itu masih mau bertahan untuk nggak pulang. Kita mau mendukung, kita mau support Salvation Army, Christmas carols. Tapi karena banyak udah capek, saudara, tambah mulai gerimis lagi, angin kencang. Waduh, papa sedang, ayo pulang, ayo pulang. Papa saya ngomong pulang terus, saudara. Jadi akhirnya saya pulang juga. Kebetulan saya pulang, Paro juga ikut pulang, saudara. Paro itu paling semangat tuh. Ayo Pak, kita mesti dukung Salvation Army. But Roy said to me, we have to support Salvation Army. Don't go home, we stay. And eventually when I go home, he's go home too. Tapi saudara, saya berpikir for next time, kalau ada Christmas carols lagi, kalau bisa dilakukan Saturday, so we can involve more. Dan kalau mau tetap hari Minggu, kita geser waktunya. We will change the time, not 1 o'clock, but we change the time closer to the Christmas carols event. Jadi kita semua jemaat kita bisa ikut ke park. Dan kita bisa cari dana juga bersama-sama. Why? We need to spread the gospel, the good news to everyone. So many people, especially for the young people, they will come to Jesus. Because this is the very important good news to all people. And including young people. How many young people now, nowadays, they kill each other. They shoot. The girl, teenage girl, using the gun, kill her own friends in the school. It's crazy. Crazy, isn't it? We need to stand up as a church. We can't let this happen again and again. We need to become the light of the world to the surrounding us. And Christmas carols is a very good event, so that we can go and get involved. So Peter, I'm so sorry, because we can't participate for this year, but for next year, we will do it.
Amen. It didn't rain. Didn't rain. It did not rain. You know what? That's miracle. That's miracle. Why? Because I saw this the cloud there is getting dark, and then ice just sprinkles on my face. But eventually they stopped the rain. So I have to follow your faith, Peter. Next time we will join. Dan kita akan rubah waktunya supaya kita bisa ikut. Saudara, inilah yang kita mau Tuhan mau kita kerjakan. Menyampaikan sebanyak mungkin kepada banyak orang. Tapi bukan saja waktu Christmas Carol ataupun perayaan Natal. Ini tugas gereja. Tugas kita. Orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita punya tugas yang Edi. Saya senang sama Edi hari ini ada. Cuma dia gak bantu multimedia saya hari ini. Dulu dia bantuin saya tuh. Orang yang rajin banget, komitmennya luar biasa. Anak buah Pak Herman tuh. Tapi saudara, kita mau saudara, di tempat ini kita punya kewajiban beritakan Injil supaya semakin banyak orang-orang diampuni, dipulihkan, dibebaskan dari dosa. GGIC memasuki tahun kedua. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk jemaat yang boleh mengalami pertumbuhan. Bukan saja secara jumlah, tetapi secara iman. Dan ini tandanya. Two young people yang ada di depan kita, yaitu dua anak muda yang akan dibaptiskan dan juga di CD, yaitu Angela dan Bella. Dan mereka berdua ini, saudara, adalah buah sulung dari pelayanan GGIC, the first fruit of this church ministry. Saya perlu saudara menyampaikan, sejak gereja diresmikan 2 tahun yang lalu, baru sekali ini nih kita membaptiskan dan juga CD 2 orang. Dan secara khusus saudara, sebentar juga pengurus akan memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Rudi Monika dan Ibu Inge, tapi saat ini ada di Indonesia menjaga cicitnya yang selain sakit jantung, dan juga kepada Bapak Barita Pohan, kita punya maestro, dan Ibu Keti, walaupun dipinjam dari GKIA, tapi udah kayak milik sendiri, karena mereka begitu setia dalam pelayanan. Ya, saya kagum sama mereka. Kadang-kadang mereka melayani 2 tempat, tapi nggak capek-capek tuh. Mungkin karena udara segar kali ya. Jadi saudara, kita juga bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Major Peter Davy and Lieutenant Sailen Day Sousa yang sangat mendukung pelayanan ibadah kita di tempat ini. We do really appreciate that, all your great support, and so amazing that we can collaborate together, even though we have a different culture, different, mother tongue, but eventually we are one in Jesus. And we supporting each other for the sake of God's glory. Then I do really encourage you, 25th of December, there will be combined service, Salvation Army, in our church. Please come, all of you, so that we still have a place up there and make it full with the people to celebrate the Christmas time and to honor and glorify our Lord Jesus Christ. So after this, kita akan memberikan appreciation juga to Peter Davy and Mrs. Lieutenant Silen De Sousa. So saudara, saya mau mengajak dan mengingatkan, kita nggak boleh puas diri. Tugas kita masih banyak di tahun mendatang. Tantangan kita tidak mudah. Saya ajak kita bersatu. We are united. Kita terus mengabarkan Injil. Terus menyatakan anugerah kasih Tuhan ke sebanyak mungkin orang. Sehingga Tuhan eventually akan menambah jiwa-jiwa baru. Today, we only baptized 1 and confirm their faith 1. But then I said, this is the first one.
next years come, there are plenty fruits coming and bring glory to God. And I pray, especially for Adrian, you becoming our next fruit. Who knows God's willing? I said to him, Adrian, I can see that your body is even bigger than Marvin. Muscle. But it's good to have young people in this place. That's a great journey that we can be together. Let's pray together.